Lulusan AHRS kini jadi harapan bangsa. Veda Ega Pratama bukan sekadar rider muda. Ia adalah representasi dari sistem yang bekerja. Lahir di Gunung Kidul, ditempa di lintasan-lintasan Asia, dan kini resmi berdiri di Grid Moto3 2026. Tapi ini bukan kebetulan. Ini buah dari pembinaan sistematis Astra Honda Racing School. Veda bukan lulusan instan, melainkan produk matang dari jalur emas yang disusun rapi oleh AHM. Ketika nama-nama besar Eropa memulai dari karting dan akademi junior, Indonesia akhirnya punya sistem sendiri, dan Veda adalah output pertamanya yang benar-benar tembus ke panggung dunia. Tidak banyak rider Asia Tenggara yang bisa berbicara banyak di Moto3, tapi Veda hadir dengan modal kuat, pengalaman Red Bull Rookies Cup, gelar juara Asia Talent Cup, dan mental baja hasil tempaan Eropa. Ini bukan sekadar debut, ini adalah validasi. Dan Indonesia tak lagi jadi penonton di Grand Prix, tapi kini punya pion penting di tengah arena. Moto3 2026, Veda datang bukan cuma numpang grid. Masuk Moto3 World Championship bukan sekadar promosi, ini adalah perang terbuka. Dan Veda tak datang hanya untuk coba-coba. Statusnya sebagai Red Bull Athlete sejak awal menunjukkan satu hal, dia rider proyek jangka panjang, bukan rider tempelan, bukan pengisi slot Asia, tapi rider yang dipantau, dinilai, dan dijaga progresnya oleh sponsor dan tim elit. Red Bull bukan brand yang asal tunjuk, mereka pilih dengan presisi. Dan Veda, dengan segala capaiannya di RBRC 2025 sebagai runner-up, terbukti cukup matang untuk diluncurkan ke medan paling brutal. Moto3 adalah kelas paling buas, 30 rider bisa selisih hanya 1 detik, dan Veda siap tarung di sana. Ia membawa gaya balap agresif, pengambilan tikungan khas Asia, dan kini ditambah dengan disiplin Eropa. Singkatnya, rider yang dulu cuma dikenal di ARRC, kini akan masuk sorotan dunia. Dan bukan tak mungkin, dia bakal jadi momok baru di barisan rookie 2026. Dari Gunung Kidul ke Great Grand Prix, sebuah lompatan historis. Jangan salah, ini bukan cerita instan. Dari Gunung Kidul ke Eropa, perjalanan Veda adalah cerita tentang transisi lokal jadi global. Di usia belasan, dia sudah berpacu di Portimao dan Jerez. Ia bukan lagi sekadar pembalap nasional, tapi pembalap dunia. Latar belakang ARRS menjadi pondasi kuat, tapi langkahnya di Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup membuatnya jadi sosok yang dikenal di padang pertempuran internasional. Dan ketika Honda Tim Asia merekrutnya untuk Moto3 2026, itu bukan karena kewajiban mengisi kuota Asia, tapi karena performa. Veda bukan proyek simpati, dia adalah rider kompetitif yang mencetak hasil. Ini penting, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, pembalap dari Gunung Kidul bisa berdiri sejajar dengan rider top Eropa dan Amerika Latin di grid yang sama. Dan bukan untuk numpang lewat, tapi untuk bersaing serius. AHRST 2026, program besar, tapi Veda jadi simbol utama. Musim balap 2026 adalah bukti nyata betapa luasnya ekspansi AHM dan Astra Honda Racing Team. Dari ARRC hingga Junior GP, dari Moto4 Asia hingga kejuaraan nasional, semua lini jalan. Tapi tetap saja, dari semua program itu, Veda adalah bukti hidup keberhasilan jalur pembinaan ini. Ia menjadi contoh konkret bahwa sistem bertingkat, dimulai dari AHRRC, bisa berujung ke MotoGP. AHRT tidak lagi hanya tempat latihan, tapi benar-benar jadi akademi yang melahirkan pembalap siap tempur di level dunia. Dan Veda, dia yang terpilih untuk jadi wajahnya. Ketika publik bertanya apakah Indonesia bisa konsisten kirim rider ke Grand Prix, jawabannya kini nyata. Tidak hanya bisa kirim, tapi bisa bertahan, berkembang, bahkan mengancam. Musim ini bukan hanya tentang Veda beradaptasi. Ini tentang AHRT menunjukkan bahwa mereka bukan lagi sekedar tim Asia. Mereka adalah jalur produksi elit dunia. Mario Aji di Moto2, Veda ambil spotlight Moto3. Sementara Mario Suryo Aji naik kelas ke Moto2 dan menjalani musim ketiganya di level menengah, spotlight Moto3 sekarang penuhnya diarahkan ke Veda Ega Pratama. Perbedaannya, Mario datang sebagai penantang potensial, Veda datang sebagai pusat perhatian. Ia membawa narasi baru, semangat baru, dan ekspektasi baru. Honda Tim Asia sendiri punya misi, menjadikan Veda sebagai pilar jangka panjang. Bukan 1 musim lalu hilang, melainkan 2-3 musim, bahkan lebih untuk membangun kestabilan dan prestasi. Dengan Mario dan Veda di jalur masing-masing, Honda memiliki 2 wajah muda dari Indonesia di 2 kelas berbeda. Satu di Moto2, satu lagi menantang di Moto3.
Kombinasi ini membuka lembaran baru untuk balap tanah air. Kita bukan lagi penonton, kita sudah masuk ke arus utama. Red Bull Athlete, validasi global bukan gimmick lokal. Veda Ega Pratama bukan hanya pembalap Moto3, dia sekarang juga Red Bull Athlete. Dan ini bukan status sembarangan, ini validasi bahwa ia dipantau langsung oleh salah satu raksasa olahraga dunia. Red Bull tak sembarang pilih atlet. Mereka hanya mengontrak rider yang punya potensi meledak secara global. Dari Max Verstappen, Jorge Martin, hingga Toprak Razgatlioglu, semuanya bagian dari The Bulls. Kini, Veda masuk dalam daftar itu. Artinya, semua yang ia lakukan musim ini akan berada di bawah sorotan. Ini juga sinyal keras bagi pedok, bahwa Veda bukan pembalap Asia yang hanya lewat sesaat, tapi dia masuk radar dunia sejak dini. Dan ketika sebuah brand sebesar Red Bull menyematkan logo mereka di wearpack Veda, itu adalah bentuk kepercayaan jangka panjang. Veda tak cuma bawa nama Indonesia, dia membawa ekspektasi satu generasi. Bukan lagi kuantitas, tapi soal ketahanan di level dunia. Bertahun-tahun Indonesia punya banyak pembalap muda, tapi berapa yang bertahan di level Grand Prix lebih dari satu musim? Disinilah Veda hadir dengan perbedaan besar. Ia bukan sekadar berhasil lolos ke Moto3, tapi ia dipersiapkan untuk bertahan, berkembang, dan menang. Ini yang jadi krusial. Moto3 bukan tempat belajar lagi, ini tempat pembuktian. Konsistensi, adaptasi, dan mental baja jadi modal utama. Dan Veda sudah punya semua itu sejak ditempa di Red Bull Rookies Cup. Dulu kita bangga karena punya rider di grid. Sekarang kita bicara tentang seberapa jauh mereka bisa melangkah. Veda datang bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pion yang siap bergerak cepat dalam permainan catur MotoGP. Di sini kita tak lagi bicara soal jumlah, kita bicara soal dampak. Dan Veda sudah memberi gelombang sejak sebelum musim dimulai. Disiplin Eropa, jiwa Asia, kombinasi Veda yang siap ledak. Salah satu senjata rahasia Veda Ega Pratama adalah keseimbangan unik antara teknik balap Asia dan kedisiplinan Eropa. Ia besar dari sistem Asia Talent Cup dan ERRC yang penuh duel cepat dan agresi. Tapi ia juga terasah di Eropa dengan sistem latihan terukur, simulasi berlapis, hingga analisa data presisi. Ketika rider lain baru beradaptasi dengan sistem baru, Veda sudah menyeberang dua dunia sejak awal. Mental Asia, otot Eropa, dan analisis data yang ditanam sejak remaja membuatnya jadi paket komplet. Banyak rider Asia terhambat bukan karena bakat, tapi karena tak terbiasa dengan kultur profesional Eropa. Tapi Veda beda. Dia paham cara kerja kru Eropa, ia bisa baca data telemetri, dan mampu berkomunikasi teknis lintas budaya. Dan di kelas seketat Moto3, 1 mm bisa menentukan segalanya. Veda sudah ada di posisi untuk jadi ancaman sejak lampu start menyala. ARS bukan sekadar sekolah, tapi jalur nyata menuju MotoGP. Veda Ega Pratama adalah bukti hidup bahwa Astra Honda Racing School, ARS, bukan sekadar akademi biasa. Banyak pembinaan balap menjanjikan mimpi, tapi hanya sedikit yang benar-benar antar rider ke panggung dunia. ARS melakukannya. Mulai dari seleksi ketat di Indonesia, pelatihan sistematis di Asia, hingga penempatan strategis di Eropa. Veda melewati semuanya. Ini penting karena publik Indonesia perlu tahu, kita sudah punya jalur konkret dari balap lokal ke Grand Prix, dan Veda adalah poster boy-nya. Dulu kita berpikir mimpi MotoGP itu untuk anak-anak Spanyol atau Italia. Sekarang dari Gunung Kidul pun bisa. Tapi ingat, ini bukan mimpi yang dibeli dengan sponsor. Ini mimpi yang dicapai lewat proses, lewat data, lewat keringat, dan ARS menjadikan itu nyata. Veda adalah hasil dari pabrik pembalap yang tidak hanya janji, tapi kerja nyata. Moto3 belum dimulai, tapi Veda sudah cetak sejarah. Musim balap belum berjalan, tapi Veda Ega Pratama sudah menulis sejarah. Ia jadi rider Indonesia pertama yang masuk Moto3 dengan status Red Bull Athlete, dengan dukungan penuh Honda dan pengalaman Eropa lengkap. Ini bukan awal biasa, ini lompatan generasi. Dulu ketika rider kita masuk padok Grand Prix, kita bicara soal adaptasi dan ketertinggalan. Sekarang lewat Veda, kita bicara potensi unggulan dan rivalitas sejajar. Ini momen penting, karena mulai 2026, setiap mata di padok akan menoleh ke satu nama, Veda. Dan jika musim ini berjalan sesuai prediksi, jika progres Veda konsisten, kalau kecepatannya stabil,
Maka jangan kaget jika 3 musim lagi, kita tak cuma punya rider Moto3, kita punya penantang MotoGP dari Indonesia. Dan semuanya dimulai dari satu nama, satu sistem, dan satu musim. Veda Ega Pratama, 2026.